Sistem reproduksi wanita bagian luar. Kita mulai dari mons pubis. Jadi, mons pubis adalah bagian yang menonjol ke depan atau bantalan berisi lemak yang berfungsi untuk melindungi alat getalia dari kotoran. Ketika sudah pubertas, mons pubis ditumbuhi rambut. Kemudian bagian bawah yang masih menyatu dengan mons pubis adalah labia mayora. Di sini terdapat bagian luar dan dalam. Bagian luar ditumbuhi rambut, sedangkan bagian dalam tidak ditumbuhi rambut. Kemudian di dalamnya terdapat labia mayora tanpa rambut yang berfungsi untuk menjaga vagina. Lanjut ke atas ada klitoris, jaringan kecil yang dimana bentuknya sama seperti penis, sangat sensitif terhadap rangsangan. Kemudian di bawahnya uretra opening, yaitu tempat keluar air urin atau air kencing. Lanjut ke sistem reproduksi wanita bagian dalam. Vagina. Vagina panjang belakang 11 cm dan depan 9 cm. Berisi glitogen yang memiliki keasaman pH 4,5. Lanjut ke atas, bagian serviks atau bagian dari uterus atau rahim. Nah, uterus dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian badan, bagian leher, dan ada bagian rongga. Lanjut ke ovarium. Ovarium adalah tempat penyimpanan sel telur yang belum matang. Kemudian, sel telur akan bergerak melalui rambut-rambut halus. Kemudian akan berjalan ke tuba falopi. Nah, tuba falopi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu infundibulum, ampula, dan isthmus. Di isthmus itu tempat bertemunya sel telur. Kemudian sel telur akan bergerak menuju bagian rahim. Rahim ada 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Selanjutnya sistem reproduksi laki-laki bagian luar. Yang pertama ada kepala penis, yaitu tempat keluarnya urin. Selanjutnya ada skrotum, yaitu kulit pembungkus luar yang berfungsi untuk mengatur suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Selanjutnya ada testis. Testis berada dalam skrotum dan terdiri dari dua yang berbentuk bulat. Selanjutnya vas deferens, yaitu tempat untuk transfer atau jalan sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang memiliki ukuran sebesar kacang kanari dan terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Selanjutnya ada kandung kemih yang berfungsi menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau kencing. Selanjutnya sistem reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama testis. Jadi testis itu organ berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Selanjutnya epidemis, yaitu saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis. Selanjutnya ada kelenjar Cowper, yang dimana terletak di bawah kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang bermuara langsung ke uretra. Fungsinya adalah melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Kemudian ada kelenjar prostat. Jadi, kelenjar prostat adalah kelenjar yang memiliki ukuran sebesar kacang kanari dan terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya menghasilkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Selanjutnya ada vas deferens, yang merupakan tabung panjang yang menghubungkan epidimis ke saluran kemih atau uretra, yang berfungsi untuk menyalurkan sperma yang sudah matang. Selanjutnya ada kandung kemih, yang bertugas untuk menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau kencing. Selanjutnya ada vesicula seminalis, yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan yang akan berubah menjadi air mani. Vesikula juga dapat disebut kelenjar seminalis atau kelenjar vesikular. Selanjutnya
uretra untuk memungkinkan keluarnya urin dan air mani. Selanjutnya, fungsi glans penis yaitu sebagai tempat keluar urin dan air mani.